gimana sih Bang? Clean food, siapa yang bilang? Enggak sebenarnya belakangan ini kita kemarin habis liburan kan aku naik beratnya berapa? Banyak, hampir 3 kilo lebih gitu. Udah nggak ideal untuk tinggi badan dan berat aku gitu. Dan waktu pertama habis liburannya ini agak sedikit kerasa ngap gitu. Biasanya gitu, jadi harus ngurangin. Jadi aku mau coba untuk sebenarnya kayak intermittent lah, pola makannya yang aku nggak bisa diet sebenarnya, lebih ke ngatur makan aku oke gitu. Artinya mungkin makan terakhir tuh jam 6 masih bisa, tapi makan gitu. Jadi lebih ke sana dan mencoba untuk makan yang lebih clean lah, tidak kurang-kurangin yang gula kayak kue cemilan tuh aku kurangin. Aku nasi masih makan paling sekali sehari gitu. Untuk tenaga kalau kayak gini main bola, kalau nggak ada nasi kayaknya kurang gitu. Sama ngopi itu nggak bisa dipisahkan dari hidup. Jadi kopi aku sama nasi sehari masih harus dikonsumsi. Tapi yang lain-lainnya aku kurang ya, cemilan, kue, terus bolu, apa yang gula-gulanya tinggi aku kurang. Aku naik berat berapa kilo? Hampir 4 kilo gitu. Dari aku tuh sebenarnya 73, 72 tuh udah oke. Sempat kemarin sampai 78 gitu. Jadi pas besoknya pulang aku nyanyi ada satu aku nyanyi agak cepet, lompat-lompat agak cepet ini ngap gitu kan, karena mungkin berat badannya itu ngaruh gitu, jadi harus dikurangi. Tapi lebih ke situ aja sih. Oke, berarti memang yang membuat cepat berat badan naik apa memang pola makan yang nggak teratur, ya artinya yang sembarangan atau gimana sih Bang? Kita nih kalau entertainment kan gitu, kalau nyanyi kayak aku tuh kan pola hidup tuh otomatis kadang-kadang udah tuntutan pekerjaan agak kurang benar. Kadang kita jam 5 udah di bandara, tidur belum cukup, kita harus manggung kadang pagi, kadang malam. Kita mau tidur harus pergi ke bandara lagi kadang-kadang 3 jam dari venue menuju. Jadi kayak gitu tuh udah nggak benar. Tapi kita tambah lagi dengan makannya. Kita jam 3 kadang masih makan karena pekerjaan gitu. Karena ya di perjalanan kayak lapar gitu, ya kita jadi makan gitu loh. Harusnya kan jam 9, jam 10 kan yang sehat tuh udah tidur gitu. Nah cuman karena tuntutan pekerjaan dan akhirnya ikut tuh. Harusnya kita fight gitu. Misalnya jam 3 kita masih belum tidur, ya udah mau nggak mau harus apa kayak buah kayak gitu atau air putih. Cuman kita kadang nggak tahan gitu, lihat teman-teman anak band pada makan, ngunyah enak banget tuh, wah ngikut gitu. Nah itu yang susah. Oke, Kak Duma sempat komplain juga gitu dengan akunya sebenarnya. Dia mah support, iya kamu ya udah kamu ini deh gitu, kamu kurangin aja ini, karena dia tahu dia kan basicnya kalau dia tuh dia mau turun pasti turun, orangnya komit. Kalau aku tuh kan gampang terpengaruh gitu, kayak gini ada yang makan, gua walaupun dari rumah diet bisa aja gua sikat nih gitu, karena ya gitu masih agak kurang konsisten. Kalau dia mah gitu, jadi dia bilang harus konsisten gitu. Jadi mencoba kemarin paling cocok tuh intermittent gitu, artinya mengatur pola makan aja. Itu juga masih bolong-bolong. Yang penting gue kadang-kadang yang penting happy lah. Gue kurangin ya, gue juga nggak terlalu berat-berat amat. Tapi yang jelas kalau badan gue udah bilang kayak kemarin, aduh ini nyanyi udah terganggu nih, ya itu udah alarm, harus ngurangin gitu. Banyakin olahraga. Dan kayak gini udah hampir 3 kilo turunnya. Jadi cepet kalau cepet asal kurangin makan, banyakin olahraga tuh agak cepet. Gitu. Bisa sehari 1,5 kilo bisa hilang. Oh cepet banget. Dan itu targetnya berapa lama maksudnya? Kalau untuk 1,5 kilo tuh, tapi setelah itu nanti ke 3 kilo agak berat tuh, gitu. Karena kayak misalnya dari 78 mencapai 70 tuh berat. Itu biasanya ya kita butuh 2 bulan, 3 bulan yang rajin gitu. Untuk ya olahraga atur makan itu aja aku masih bisa. Nah, kayak ini orang udah kurus banget tuh. Dia jual bajainya. Jadi berat ideal seorang Judika itu berapa? Aku 70, 72 tuh karena aku kekurusan juga tulang muka aku tuh muncul gitu. Ada orang yang memang kurus tapi tulang pipinya nggak kelihatan. Kalau aku tuh mungkin bataknya tuh kuat tuh, tulangnya tuh tajam. Jadi kalau terlalu kurus tuh kayak orang kurang makan gitu, kayak kurang gizi gitu. Jadi kayaknya nih di 70 aku oke lah, 72 tuh udah paling kurus lah. Ya, tapi olahraga motor tetap jalan atau gimana? Motor sampai sekarang belum lagi, karena ya itulah motor kayak udah mau dijual kali itu ya, karena udah nggak hidup gitu. Kadang-kadang mati sendiri, jadi ya karena nggak ada waktu kan. Kita dulu kan pandemi kita belinya, ada olahraga ke Bogor, ke Hambalang, nggak ada kegiatan ya kita motoran gitu. Oh, sekarang udah banyak kegiatan ya udah dia nganggur tuh. Kadang-kadang kalau kita pergi ke garasi tuh motor kayak ayo dong gitu. Kayak ngajak tuh motor.
Tapi belum bisa nih ya, Hamka, Billy semua juga pada susah waktunya sekarang. Berarti Juga mungkin sedikit dong soal ini kan makam Glenn kan dirusak nih. Makam Glenn sempat dirusak sampai Muti Ayu kan sempat notice di Instagram. Dirusak makamnya Bung Glenn kemarin tuh Kak Mutia sempat kayak ngepost gitu di makam itu, mereka yang ziarah tuh kayak pada naruh lilin-lilin gitu loh, yang akhirnya lilin itu malah bikin makamnya jadi rusak. Lalu Kayak gitu Bang Glenn sendiri nanti seperti apa? Baru dengar beritanya. Yang jelas ya kalau naruh lilin kan mungkin nggak tahu ya, aku sih nggak tahu ceritanya jadi aku agak susah komen, tapi yang jelas mungkin niatnya mungkin baik ya kalau ngasilin apa segala, tapi kalau udah sampai merusak dan ya mungkin ya Mutia atau istri kan paling tahu gitu, jadi ya kita yang mungkin menghargai niat menghargai juga harus lihat lah ya, jangan sampai merusak gitu aja. Jadi ya mungkin pasti ada yang keberatan kayak keluarga kalau makamnya jadi nggak dihargai atau jadi rusak ya, jangan sampai gitu. Mungkin ngomongin soal nyanyi lagi nih, kan sekarang abang tuh dilabelin sebagai salah satu penyanyi solo yang dengan bayaran paling mahal lah, termasuk 10 besar. Gimana tuh abang lihatnya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya kalau aku mah amin aja ya. Kalau dibilang paling besar juga aku nggak pernah tahu yang lain berapa, gue berapa. Yang jelas ini anugerah, ini pekerjaanku dari dulu, memang cita-cita jadi penyanyi. Dari dulu dari mungkin gajinya dari 20.000, pernah dikasih cuma 500 perak, udah ngerasain semua dan sekarang mungkin dikasih Tuhan yang lebih tinggi. Ya aku bersyukur karena kita juga mengejar pekerjaan ini kan luar biasa. Kayak tadi aku cerita, kadang-kadang kita nggak tidur, bisa 1 minggu kita di luar kota, keluarga ditinggalin. Kita juga jaga suara, kemarin sempat sakit, tapi semuanya itu kan ada ininya, karena profesional itu artinya gitu, bertanggung jawab, dan itu yang dilihat klien, itu yang dilihat para pecinta musik. Ini orang konsisten, jadi selalu ada pekerjaan dimanapun. Apalagi kalau gue kan nggak cuma di satu genre gitu, gue bisa di acara gathering, gue bisa di acara TV, bisa di acara dangdutan, apapun gue. Ada riders yang nggak bisa harus selalu ada, wajib gitu, ada nggak Bang? Kopi dan biasanya kopi tuh air putih udah jelas lah, air mineral, kopi, sama gue tuh pecinta makanan manis. Itu tadi tuh yang gue hindari tuh dulu di riders gue, kayak kue-kue pasar gitu, jajanan pasar, kue-kue gitu yang kue lapis lah, cenil apa gitu-gitu ke pasar. Ya. Mungkin untuk seorang penyanyi nih, untuk mengukur value diri yang nantinya bisa dorin ke klien nih, kayak ini bayaran gue segitu, itu apa sih kalau dari Bang Judika sendiri sebagai Kalau gue tuh kalau motonya gue, prestasi atau karya tuh nggak bisa dibohongin. Jadi kalau gue duit agak belakangan. Gue pengen karya gue diterima karena duitnya itu biasanya nyusul gitu. Artinya kalau kita punya kualitas, punya CV yang bagus di mata orang, kita selalu akan punya value yang tinggi gitu. Dan ya sampai sekarang gue bisa buktikan itu. Daripada dari dulu mungkin gue kejar fee yang sangat gede, gue main cuma sekali setahun atau sekali ini. Gue yang normal-normal aja gitu. Kadang-kadang gue juga bisa melihat ada acara charity gue yang nggak dibayar, acara yang memang ya orang berduit, memang kita punya riders, kita punya angka yang tersendiri ya memang segitu gitu loh. Tapi kita aku nggak tahu aku tuh penyanyi paling tinggi atau nggak, gue nggak ke situ lah. Itu manajer, urusannya manajemen. Oke, berarti kalau prefernya Bang Judika lebih ke yang mengembalikan ke mereka yang mau nyewa apa aja ya, kalau untuk masalah harga. Ya, kita punya harga, kita pasti punya harga, sama manajemen kita udah omongin segini, dan biasanya ya udah itu jadi rate kita aja gitu. Dan kita punya evaluasi tiap bulan, nanti ini begini, kita udah keluarin lagu, nanti cocoknya segini itu. Ya sama lah kayak biasa kita jualan apapun kan kita punya format. Bang Jo, terakhir dong soal tanggapan Bang Judika mengenai Prilly Latuconsina yang lulus ujian untuk menjadi rescue diver kayak gini kan nggak sih? Gue terakhir ketemu di mana? Gue di bandara, dia waktu itu habis dive ya, dan dia nyapa gue, terus dia bilang dia ngajak juga, ayo kak gini kita enak disuruh dia. Dan aku lihat nih orang aktif banget gitu, aku senang banget lihat Prilly sekarang. Dan kemarin juga aku lihat dia ini banget ya aktif terus yang positif gitu. Dan aku pikir apa yang dia lakuin sekarang tuh positif banget ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi
orang-orang muda yang lain untuk melakukan hal-hal yang positif, dan itu bagus buat kesehatannya dia makin kurus kalau nggak salah ya, dan nggak kurus yang nggak sehat gitu. Aku lihat dia fresh, dan buat aku bagus banget yang dilakuin. Dan apa cita-cita itu? Itu really lulus ujian untuk menjadi rescue diver. Itu kan Wih, nggak udah gampang bisa itu tuh, udah rescue ya, dia tuh Rescue. bukan lagi orang yang Iya, hanya menjalani, tapi Ya. dia udah bisa jadi kayak tim penyelamat Penyelamat. ya, luar biasa. Salut ya, mudah-mudahan ya dijaga juga keamanannya, terus tingkatkan kualitas ngedive-nya juga, apa karena gue pernah dive tuh agak susah ya, maksudnya terombang-ambing sama tabung. Jadi berarti udah jago ya, mudah-mudahan ya aman terus, semuanya sehat yang paling utama. Sip. Thank you Bang. Thank you, Bang. Audio Jungle.